Pada segmen Mutiara Pagi untuk edisi hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Pendengar, pagi hari ini topik yang akan kita angkat yaitu membangun keyakinan azab kubur. Untuk itu kita akan membahas hal ini bersama narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang, yaitu ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami buka layar interaktif untuk Anda semuanya di pagi hari ini, kita dengar dulu uraian dari Ustadz Firdaus terkait topik kita pada pagi hari ini, membangun keyakinan azab kubur. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, pembahasan tentang azab kubur yang harus kita yakini atau kita bangun terus supaya kita bertambah umur, bertambah hari-hari, apalagi misalnya hari ulang tahun, ada yang harus disadari, walaupun dinyanyikan ya dengan harapan doa selamat ulang tahun, panjang umur, penuh berkah. Di saat itu sudah berkurang pula umur setahun daripada sebelumnya. Berkurang maksudnya berkurang jauh dekatnya pintu kematian. Kalau misalnya ada pintu kematian itu 20 tahun lagi, lalu ulang tahun berarti tinggal 19 tahun. Nanti ulang tahun lagi tinggal 18 tahun dan seterusnya. Jadi waktu begitu cepat berlalu ya. Kehadiran di studio RRI 1 ini saja ya, dari pekan ke pekan itu bak rasa hanya 1 atau 2 hari saja. Sudah datang pula jadwal saya untuk Mutiara Pagi. Jadi bertambah umur, bertambah kuat pula keyakinan dan terus dibangun keyakinan adanya azab kubur. Bisa disimak ya yang baru bergabung atau memang sudah siap dari tadi, surat Ghafir ya. Surat Ghafir itu surat ke-40 pada ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudawan wa syiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Sekali lagi bisa dicermati surat Ghafir, surat ke-40 pada ayat 46. Pembahasan kita sebelumnya tentang alam barzah, ada kajian takziah, sakratul maut. Ya. Nah, sekarang fokus tentang azab kubur. Nah, apa itu kubur? Kuburan ya tanah yang digali lalu mayat dimasukkan ke dalam, disebut juga makam ya, bukan makom. Kalau makom itu tempat misalnya makom Ibrahim, jadi itu tempat tegak atau jejaknya Nabi Ibrahim di sisi Ka'bah. Apabila selesai tawaf yang putaran ketujuh, disunahkan salat
di sisi makam Ibrahim. Tapi makam adalah kuburan, pemakaman umum adalah pemakaman masyarakat yang meninggal lalu dimakamkan di sana. Kemudian di dalam kubur itu bagaimana jenazahnya? Nah, kalau jenazahnya secara fisik, ya tentu pengalaman bisa macam-macam. Ada orang gali kuburan itu beberapa hari sesudahnya, mungkin karena ada perkara, perlu penyelidikan, ditemukan mayatnya masih utuh atau sudah ada banyak perubahan. Ada juga sudah sekian tahun begitu digali, utuh mayatnya. Berarti dia tidak ada di apa-apain ya, tidak ada dipukul, tidak ada kerusakan, ada temuan seperti itu. Nah, apapun pengalaman ya empiris yang dilalui itu dijadikan kekayaan pengalaman pribadi atau informasi-informasi yang bisa dipercaya. Nah, alam kubur disebut juga dengan alam barzah. Alam barzah itu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi orang yang sudah meninggal itu berada di alam barzah. Nah, alam barzah ini di nama lainnya ya alam kubur. Walaupun seseorang tidak dikuburkan, mungkin ya dia mati dimakan binatang, lalu jasadnya di dalam perut binatang yang memakannya, lalu dicerna jadi darah daging pula. Lalu kemana kuburannya? Ya, dia disebut berada di alam barzah. Jadi apakah ditanam elok-elok di pada kuburan, atau tersangkut di pohon kayu, atau dimakan ikan besar di lautan, atau orang bunuh diri, dia tidak ada dikuburkan misalnya, maka arwahnya atau ruhnya itu di alam barzah. Nah, di alam barzah itulah prosesnya, nama lainnya disebut alam kubur. Fisiknya yaitu benar-benar dikuburkan. Tapi yang jadi perhitungan tak henti-hentinya adalah ruhnya di alam barzah. Nah, dalam surat Ghafir ayat 46 tadi itu adalah mengilustrasikan nasib orang kafir, orang yang jauh dari nilai agama. Pagi dan petang diperlihatkan tempat duduknya, di mana dia nanti berada. Jadi dari alam barzah itu tembus pandangannya ke akhirat. Kalau dia orang baik, maka diperlihatkanlah surga, betapa indahnya, menarik, seakan-akan ya hawa segar, aroma yang harum itu sudah di depan mata, di depan hidung, di sisi telinga, betapa indahnya suara, aromanya, seakan seperti itu. Memang diperlihatkan, walaupun hari belum berbangkit, tapi sudah diperlihatkan tempatnya orang yang beriman di surga. Sebaliknya, orang yang banyak dosa, atau sebutlah orang-orang kafir, diperlihatkan pula tempat duduknya di mana dia nanti, di neraka yang begitu seram, melihatnya pasti takut, gejolak api yang begitu besar, panas, itu sudah seakan-akan sudah membakar dirinya. Padahal neraka itu jauh di akhirat sana. Dia berada di alam barzah. Walaupun dia belum masuk neraka, tapi azab itu kan sudah dirasakan, betapa gelisahnya badan diri, ya, bahwa tempatnya itu, walaupun surga neraka itu belum ditempati, tapi sudah diketahui neraka tempatnya kelak di akhirat. Nah, inilah yang disebut dengan azab kubur tersebut. Kalau dibawakan ke dunia, pendekatannya begini.
seseorang pelaku, ya pemakai, penjual narkoba misalnya, dia di mana saja berada itu penuh ketakutan. Takut diketahui oleh polisi, takut dilaporkan, takut masuk penjara. Walaupun uangnya banyak, dia lihai, tapi batinnya sebenarnya sengsara. Dia yakin pada suatu saat akan tertangkap juga. Nah, belum dia tertangkap, dia sudah menerima laporan bahwa dia sedang dalam pencarian orangnya. Di mana saja berada dia penuh ketakutan, padahal belum ditangkap. Nah, ini contoh azab jiwa yang tak merdeka. Jadi di alam barzah atau di kubur, nanti nasib orang ada yang penuh dengan azab, ada juga penuh dengan kenikmatan. Jadi sengaja materi ini disampaikan selagi kita hidup, bisa mendengar, bisa beraktivitas, melanjutkan pendidikan atau bergerak di bidang pendidikan, usaha, bisnis, ya, politik, seni budaya. Mari kita isi dengan sebaik-baiknya supaya nanti ini menjadi amal saleh dan membuat bahagia nanti di alam barzah atau di kubur. Sehingga apa yang kita tanam di dunia akan menuai nantinya, pendahuluannya di alam barzah, sebelum hari berbangkit, sebelum hari berhisab atau hari pertimbangan keadilan. Nanti akan berbondong-bondong orang masuk surga, berbondong-bondong pula masuk neraka. Itu bisa juga dilihat surat Az-Zumar. Az-Zumar itu sendiri artinya berbondong-bondong. Nah, hendaklah kita ini bahagia di dunia, menuju bahagia di alam barzah, kenikmatan kubur, dan tentunya di akhirat benar-benar juga nanti berada di tempat yang terbaik, yakni surga. Sekira untuk pengantar kita cukupkan Pak Yudi, boleh jadi nanti ada masukan dari pendengar kita. Dikembalikan sama Pak Yudi. Baik Ustaz, terima kasih. Dan